aja lah. Nah, nggak usah ada yang lewat. 7 jam kita di sini. Jadi lebaran, jalan tutup tol. Dalam segmen ini kami mengajak Anda berbagi informasi seputar perjalanan mudik di nomor telepon interaktif yang tertera di layar kaca Anda di 02153660500. Dan untuk penelpon yang pertama kita akan sapa dari warga Tangerang Selatan yang ini rencananya akan mudik ke Surabaya dengan Mbak Rani namanya. Mbak Rani, selamat sore. Mbak Rani dari Tangerang Selatan menuju ke Surabaya ini sudah berapa lama perjalanannya dan sudah sampai mana? Iya, sore Bu Me. Halo. Iya, dengan Auda di sini gimana ceritanya Bu? Ini sudah sampai mana perjalanannya? Di tol mana? Kita baru keluar tol Cikampek ya. Ini lagi istirahat di rest area kilometer 101. Tadi juga dari rumah jalan jam 8 pagi sih. Sempet macet banget tadi. Oke, macetnya itu di tol Cikampek ya? Iya, di Cikampek. Pas mau masuk ke Cikampeknya sih macet banget sih itu. Lancar sih. Cuma setelah itu macet banget. Berapa jam ya? Sekitar 3-4 jaman lah kita di tol Cikampek. Nah, sekarang Ibu ini kan sudah di kilometer 100-an ya tadi ya? Iya. Artinya cukup panjang juga dong ya Bu, lelah juga dong ya perjalanan tadi dari jam 8 sekarang kok baru di kilometer 100-an nih. Kira-kira berarti nyampainya mungkin bisa tengah malam nanti kali ya Mbak ya? Atau besok pagi mungkin ini hari? Sepertinya sih besok ya. Hari ini macet banget. Tadi juga kita juga lancar karena ngambil yang kontraflow sebelah kanan kan. Tapi sebelah kiri itu macet banget. Jadi kayak stuck gitu, nggak jalan sih. Oh, oke. Ini kan macetnya berjam-jam ya, Ibu Rani. Iya. Aku lihat juga di belakang ada anak-anak ya Bu ya. Nah ini gimana dong ceritanya ketika macet? Pasti kan bukan hanya orang tuanya yang bosen, bete, tapi pasti anak-anaknya juga merasakan bosan dan lelah juga ya ada di dalam mobil. Itu gimana Bu Rani? Bisa bayangin ya bahwa anak kecil rusuhnya kayak gimana. Lagi macet, rusuh, ya gitulah. Bisa dibayangin sendiri lah. Terus gimana caranya untuk nenangin anak-anak biar nggak bosen lah? Apa mungkin masing-masing di rest area berhenti biar anak-anak bisa keluar dulu atau gimana tuh? Iya sih, paling sih tadi awal kasih handphone dulu nih, kasih YouTube. Tapi nggak bertahan lama, kayak nyampe setengah jam udah nggak mau lagi, udah nangis-nangis. Terus diajakin lihat truk, ada bis, gitu-gitu udah seneng. Habis itu kita nyari rest area buat istirahat sih. Oke, Ibu mungkin bisa berbagi juga buat di sini para pemirsa Kompas TV yang juga melakukan perjalanan yang juga macet, kemudian bawa anak-anak. Mungkin selain menghibur diri dengan tadi main handphone, apalagi sih Bu, mungkin dengan makanan yang cukup gitu ya di mobil, mungkin itu juga bisa memecah anak-anak untuk tidak sementara tidak bete gitu mungkin? Iya, itu sih penting ya, kayaknya harus ada makanan sama minuman yang cukup. Jadi kalau sumpah bosan ya udah kasih makanan lagi, kasih minum lagi. Paling juga ajak ngobrol, ajak main di dalam. Pasti kan bawa mainan dari rumah sih gitu sih kayaknya sih. Oke. Pesan dari Bu Rani adalah kalau bawa anak-anak mau melakukan perjalanan panjang, bawa mainan secukupnya, tapi harus bawa mainan. Dan yang kedua adalah bawa makanan minuman yang banyak ya, biar anak-anak nggak bosan. Terima kasih Ibu Rani ceritanya. Sehat-sehat. Hati-hati di jalan sampai dengan Surabaya. Nah itu tadi ceritanya Ibu Rani yang melakukan perjalanan dari Tangerang Selatan ke Surabaya. Mengalami macet karena masih di tol 100-an ya. Mungkin baru akan nyampe nanti besok atau dini hari ya, mungkin baru nyampe di Surabaya. Nah lalu bagaimana dengan kisah lain? Ini ada juga Mbak Dini, saya mau akan sapa dulu. Ini yang masih melakukan perjalanan juga mudik ke kampung halaman. Saya belum tahu nih kira-kira mudiknya kemana, tapi saya akan tanyakan ke Ibu atau Mbak Dini. Halo Mbak. Halo, selamat sore Mbak Audrey. Oke Mbak Dini ini mau mudik kemana Mbak? Aku
aku mudik ke Surabaya. Alhamdulillah sudah sampai di Surabaya setelah 17 jam. 17 jam Surabaya, ini berarti ceritanya berbeda ya dengan Ibu Rani yang justru baru jalan, belum nyampe-nyampe, tapi kalau Ibu Dini sudah nyampe meskipun 17 jam ya. Ini kan jalannya jauh banget Bu, aku juga pernah naik mobil dari Jakarta ke Surabaya, aduh itu capek banget. Itu pun kalau misalnya lancar, sekarang tadi macet nggak Bu? Macetnya itu ada di beberapa titik. Jadi kalau normalnya itu nggak dalam kondisi mudik, Jakarta Surabaya itu kan biasanya naik lewat jalan tol bisa sekitar 11-12 jam ya. Tapi tadi itu aku menempuh perjalanan sekitar 17 jam. Nah, sebetulnya itu yang macet tuh hanya di beberapa titik ya. Yang pengalaman kita di malam itu aku berangkat mulai dari jam 6:30 malam, itu dari Jakarta Selatan, terus kemudian langsung masuk ke jalan tol. Di MBZ itu lancar, alhamdulillah kemarin. Terus kemudian baru ketemu macet itu seperti dugaan ya di Cipali. Nah di Cipali itu kemarin saya ketemu 2 titik kemacetan yang cukup parah, itu sekitar 3-4 kilo atau bahkan lebih ya. Terus kemudian setelah lepas dari kemacetan yang stuck itu pun juga jalannya merambat. Kemudian juga setelah lepas Cipali ketemu lagi 1 titik kemacetan itu di jalan tol yang menuju ke Jawa Tengah. Nah tapi sebetulnya penyebab kemacetannya tuh bukan cuman volume dari kendaraan ya, karena dengan adanya kontraflow itu sebetulnya sudah membantu sekali untuk memperlancar. Nah yang membuat kemacetan terjadi itu sebetulnya adalah kecelakaan. Tadi malam itu saya nemuin tuh di 2 titik itu ada kecelakaan ya. Yang pertama itu biasa kendaraan kecil, kemudian yang kedua itu sepertinya tabrakan beruntun ada 3 bis. Untungnya sih sepertinya tidak ada korban jiwa ya, tapi penanganannya cukup memakan badan jalan, jadi akhirnya membuat macet. Nah setelah melewati titik tabrakannya itu jalannya udah lumayan lancar lagi tuh. Kemudian setelah masuk Jawa Tengah, tolnya juga relatif lebih lancar. Itu kita bisa nyetir 80 sampai 100 km per jam. Kemudian masuk Jawa Timur itu lebih lancar lagi. Banyak pemudik yang kayaknya malah nyetirnya tuh cenderung ugal-ugalan ya, di atas 100 deh kayaknya sih. Iya karena pengen cepet sampai ya biasanya kan udah di Jawa Tengah pengen ke Jawa Timur ya. Oke. Iya betul sekali. Baik, nah, terima kasih. Area sendiri sih lumayan penuh nih Mbak Audrey ya. Lumayan penuh. Jadi kalau bisa sih saran saya buat teman-teman yang mau mudik ini harus siapkan perbekalan yang cukup dan siap-siap untuk sahur di jalan karena yang masa pandemi terus kita juga takut ya kumpul-kumpul gitu, mendingan sahur di mobil aja disiapin. Oke, pesan dari Mbak Dini yang sudah sampai di Surabaya adalah kalau misalnya siap-siap untuk sahur, makanya itu penting banget ya kita bawa makanan dari rumah untuk persediaan bekal selama melakukan perjalanan mudik. Terima kasih Mbak Dini, sehat-sehat selalu, nanti tiba lagi ke Jakarta dengan kondisi selamat ya.